Ini kan agendanya kesimpulan, tetapi juga kami ingin menyampaikan juga ya, jadi kesimpulan ini kan online, tetapi yang bisa kita sampaikan adalah kesimpulan ini berisi tentang bahwa gugatan kami diterima oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi kemarin sudah dilakukan eksepsi dan lain sebagainya tentang legal standing para penggugat dan apakah PN Surakarta ini berwenang atau tidak. Nyatanya adalah hari ini kita sampai ke kesimpulan berarti PN Surakarta ini berwenang untuk mengadili perkara ijazah Bapak Joko Widodo. Yang kedua, bahwa dari kesimpulan itu kami juga menyampaikan bahwa selama ini kan terus dikaitkan bahwa siapa yang menggugat itu yang memberikan bukti, kan begitu. Kami sudah menyerahkan bukti sebanyak mungkin yang kami bisa peroleh, termasuk juga ada perbandingan bukti ijazah dari Pak Rujito. Jadi itu ijazah asli yang sejaman, jadi tahunnya sama, tahun 85. Kemudian kami juga sudah sampaikan ada buku Jokowi White Paper beserta saksi, yaitu saksi ada Pak Jenderal Ugroseno, kemudian ada Prof. Bagas, kemudian juga tidak lupa ada 4 saksi ahli yang kami sampaikan juga. Itu ada dari Pak Roy, kemudian Bu Dr. Tifa, dan juga Rismon. Nah, dari semua yang kami sampaikan, itu kalau di dalam bidang rezim perdata ya, itu kan sebanyak-banyaknya bukti yang bisa membuktikan, sebanyak-banyaknya fakta yang bisa dibuktikan di persidangan itu seharusnya yang didengarkan. Karena seperti yang kita lihat sendiri bahwa dari penasihat hukumnya Pak Jokowi itu tidak signifikan memberikan bukti-bukti, terutama pada bukti ijazah asli. Kami sudah meminta bahwa Pak Jokowi dimohon hadir untuk ke persidangan, dan sebenarnya hal krusial sebenarnya ada pada waktu mediasi dulu. Jadi dalam mediasi itu sebenarnya diatur dalam perma, itu sebagai prinsipal itu harus bisa hadir untuk melaksanakan mediasi, tetapi itu tidak dilaksanakan. Kemudian ketika dalam proses persidangan pun juga sama, jadi tidak ada bukti-bukti yang relevan atau yang bersifat penting yang dihadirkan kepada hakim di persidangan. Jadi para tergugat satu itu hanya menunjukkan beberapa bukti tentang penyitaan ijazah dan lain sebagainya. Kemudian tergugat 2 pun juga sama, tetapi tergugat 4 Kapolri itu sama sekali tidak mengajukan bukti maupun saksi. Apalagi bukti saksi yang mereka hadirkan bahwa para tergugat 1 ini adalah bukti-bukti saksi-saksi yang menerangkan KKN-nya Pak Jokowi. Nah, ini tidak relevan karena apa? Yang dibuktikan oleh kuasa hukum Pak Jokowi itu hanya keberlangsungan KKN-nya saja. Sedangkan kami itu tidak hanya menggugat masalah KKN, tetapi juga masalah ijazah, kemudian transkrip nilai, kemudian masa studi beliau dan lain sebagainya untuk membuktikan ijazahnya beliau itu benar asli atau tidak, atau palsu seperti yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Tetapi yang dibuktikan oleh para tergugat itu tidak mematahkan atau tidak membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Jadi tidak ada hal yang secara prinsip itu bahwa ini loh ijazahnya asli. Itu tidak ada dari bukti tertulis maupun bukti saksi yang diajukan. Kira-kira begitu. Jadi kesimpulan kami, apalagi yang kemarin terakhir kami mengajukan yang namanya sumpah pemutus, decisor it, itu juga merupakan salah satu upaya kami bahwa kami ini serius untuk menanyakan ijazahnya Pak Jokowi. Jadi sebenarnya masalah ini sepele kalau teman-teman atau masyarakat melihat
seandainya ditanya ijazahnya asli atau palsu, tinggal ditunjukkan aja, dicek siapa dosennya dan lain sebagainya, dicek di universitasnya, itu sebenarnya sudah selesai. Tetapi hari ini ijazahnya tidak ditunjukkan, tetapi semuanya ikut membantah, tetapi membantah yang tidak secara teknis seperti itu. Kalau yang berkaitan dengan itu Pak, kan dianggap Pak Jokowi itu melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menunjukkan ijazah ke KPUA. Nah, itu dari hasil persidangan kemarin apa yang bisa disampaikan? Jadi kalau menurut kami jelas para tergugat ini ya tidak hanya Pak Joko Widodo. Jadi Pak Joko Widodo ini karena beliau itu seorang pejabat publik, mantan presiden yang sampai hari ini masih dipanggil sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Beliau juga menikmati pensiun, kemudian pengawalan, bahkan baru-baru ini juga diberikan rumah yang sangat megah dan lain sebagainya. Itu menurut kami ya melakukan perbuatan melawan hukum karena ketika ditanya ijazahnya saja kok tidak diberikan. Yang kedua, ketika para tergugat dari UGM itu sebenarnya simpel saja mereka. Jadi mereka menunjukkan bahwa sama seperti yang ditunjukkan di kepolisian, oh ini ada katakanlah kwitansi pembayaran. Kwitansi pembayaran itu yang kami lihat itu sarjana muda. Jadi tolong masyarakat juga cross check juga bahwa yang kami lihat itu di persidangan bukti yang dibawa oleh UGM itu ada tertulis di situ sarjana muda. Kemudian dari Polri sebagai seorang yang katanya membawa ijazah itu, entah itu dalam sita atau kalau dalam dokumen di persidangan kemarin kan itu titipan, tapi kan dibantah oleh Pak mantan Kapolri, Pak Jenderal Ugroseno, bahwa kepolisian itu kan bukan penitipan barang, jadi ketika barang itu dibawa ya harusnya itu statusnya jelas disita atau apa kan begitu. Nah, kepolisian itu mengklaim bahwa mereka itu membawa dokumen-dokumen itu sebagai proses persidangan, tetapi ketika Kapolri kami gugat, itu mereka juga tidak menunjukkan apapun. Berarti mohon maaf, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum, kan seharusnya juga mendorong adanya hukum yang transparan, hukum yang bisa diketahui oleh publik. Tetapi hari ini kami tidak mendapatkan itu. Dan masyarakat juga tidak bisa melihat itu semua. Yang katanya diklaim. Seharusnya memang Polri, oh ya ini memang ijazah kami bawa. Ya sudah, Polri aja yang bawa ke pengadilan. Karena Polri juga kami gugat. Begitu. Jelas semuanya itu menurut kami memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Terima kasih Pak. Siap. Jadi selesai sampai di sini. Ya kita nanti lihat keputusannya bagaimana. Kita nanti lihat putusannya bagaimana. Kita lihat nanti tanggal 1 bensin jadi naik apa enggak. Kita lihat apakah MBG diteruskan. Ya Allah, bensin saya ketahui kan revolusi. Amin. Lah, ini kan wis masyarakat kan wis munduk tenan. Ini masyarakat wis munduk. Nah, hari ini pom bensin sudah banyak antrean. Di luar Jawa 3 kilo 4 kilo. Siap ya. Foto sih. Ayo ikut. Monggo. Kita akan bacakan ya yang dimohonkan yang lalunya. Majelis Hakim terhadap permohonan dalam perkara Akuo dilakukan tentang sumpah putus ya. Bahwa atas adanya permohonan tersebut sebelum kuasa para tergugat menolak secara tegas dengan berpendapat sesuai dengan praktek hukum alat. Bukti sumpah hanya dilakukan apabila tidak terdapat adanya alat bukti dalam suatu perkara, sedangkan dalam perkara Akuo terdapat alat bukti baik berupa alat bukti surat, saksi dan adanya ahli. Bahwa setelah mendengar kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pembuktian hukum acara perdata terdapat asas aktori incumbent probati, itu siapa yang mengaku mempunyai hak maka diri nyala yang harus dibuatkan pembuktian. Asas tersebut sebagaimana terdapat dalam pasal 163. Bahwa oleh karena permohonan sumpah ditolak, kuasa para
tergugat, maka dengan demikian majelis hakim akan mengembalikan beban pembuktian perkara ini sebagaimana asas yang berlaku, sehingga terhadap beban pembuktian akan dikembalikan masing-masing pihak dan bukanlah diberikan kepada pihak lawan. Kasih meminta pihak lawan untuk diambil sumpah putus. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para penggugat tersebut belum beralasan sehingga permohonan tersebut tidak dapat diterima, dan untuk selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pencapaian kesimpulan dan pembacaan putusan yang akan dilaksanakan oleh sistem. Ya, demikian ya. Jadi acara selanjutnya adalah kesimpulan ya. Kesimpulan kita beri waktu kapan? Ini kapan hari ini? Hari 17 ya. Selanjutnya tanggal libur ya. Ya. 17, 24 masih libur ya. 31 ya. 31 ya. Hari Selasa ya. 2 minggu. Ya, 2 minggu. Padahal ini bener loh, barang siapa adalah kan wajib membuktikan loh. Iya, dia tidak membuktikan. Jadi kesimpulan akan kita laksanakan secara ikut pada tanggal 31 ya. Iya. Kesimpulan 31 Selasa 31 Maret 2026 ya. Jam kali lambat jam 14.00 ya. Melalui ikut ya. Putusannya mau ikut juga pada tanggal Putusannya ikut loh, Pak. Putusannya ikut loh. Oh ya. 14 ya. 14 April ya. 14 April 2026 jam paling lambat jam 14.00 ini ya. Semuanya ikut ya. Sebelum ditutup sidang ini ada yang sampaikan dari kuasa penggugat, silakan. Terima kasih Ya. majelis yang kami hormati. Sehubungan tadi bahwa majelis mendalilkan kaitannya dengan pasal 163 tentang aktori incumbit probatio. Pertanyaan saya, apakah penolakan itu nanti menjadi satu dengan amar putusan atau berita acara tersendiri? Mengingat permohonan sumpah yang kami ajukan tidak bersamaan dengan gugatan kami, begitu Ketua Majelis. Ya, itu nanti masuk putusan. Masuk dalam putusan. Jadi tanggapannya silakan di Ya. keberatannya di kesimpulan. Ya, silakan. Ya. Dari pihak tergugat 1 cukup, tergugat 2, 3 tergugat cukup ya. Demikian cukup ya. Jadi tidak ada lagi acara ya, langsung kesimpulan. Kesimpulan itu tidak wajib. Ya, silakan ya. Nah, pada hari itu tidak ada kesimpulannya, maka ditutup sudah kesimpulannya. Ya. Demikian sidang hari ini. Jadi demikian sidang hari ini selesai dan tutup. Sidang selanjutnya adalah melalui ikut, yaitu tanggal 31 Maret 2026 dengan acara kesimpulan. Sidang selesai dan sidang selanjutnya melalui ikut akan diberitahukan. Sidang selesai dan sidang tutup. Kita masih peluangnya masih 50-50 ya. Kita lihat, tapi yang pasti dengan ditolaknya permohonan sumpah pemutus menunjukkan kepada kita memang pengadilan ini tidak lepas dari tekanan kekuasaan. Pengadilan tidak lepas dari intervensi ya, dan sebenarnya permainan kami ini sangat cantik ya. Kenapa cantik? Karena pembuktiannya bukan di kantor polisi, bukan di depan rumahnya Pak Jokowi, bukan di kampus UGM, tapi di pengadilan. Nah, kalau ada orang tanya, kenapa harus di pengadilan? Sengketanya di pengadilan. Jadi ijazah siapapun tidak akan pernah menjadi masalah sepanjang tidak ada orang yang mensengketakan di pengadilan. Ketika ada yang mensengketakan di pengadilan, maka pembuktiannya di pengadilan. Lalu implikasinya apa kepada kami? Bahwa sampai hari ini tidak boleh ada orang yang dipenjara karena ijazah palsu, karena ijazahnya tidak pernah ada.
Padahal kami sebenarnya mau menyelesaikan itu daripada polisi pingpong. Sampai hari ini lebih dari 1 bulan polisi tidak pernah bisa menambahkan 2 alat bukti. Apa itu 2 alat bukti? Ijazah dan kesediaan Pak Jokowi untuk hadir di persidangan. Itu 2 kelemahan utama. Jadi kami ini sebenarnya membuat kanalisasi, membuat satu arahan supaya nanti muaranya di sini. Tapi ya faktanya hakim kita belum berubah ya, belum berubah. Artinya mindsetnya masih menggunakan pendekatan kekuasaan. Padahal di dalam perkara perdata itu, karena perdata itu berarti kan private law, hukum pribadi, hukum privat itu sesungguhnya kehendak para pihak. Tinggal negara ini memfasilitasi, memberikan atau tidak. Dan hari ini kita menerima negara tidak memfasilitasi. Tetapi secara hukum kami mengatakan tidak kalah ya, karena justru ditolaknya sumpah menunjukkan mereka belum berhasil menunjukkan kalau ijazah Pak Jokowi itu asli. Dan ini sangat bertolak belakang dengan putusan KIP terbaru. Bukan hanya ijazah Pak Jokowi, ijazahnya Mas Gibran pun juga harus ditunjukkan ya. Tapi kami masih punya hadiah untuk teman-teman media. Kami masih punya satu perkara di Komisi Informasi Publik tentang kewajiban Sekda Surakarta untuk menjadi ijazah. Kami juga masih punya perkara kalau Refli Harun gugatannya dianggap tidak sempurna di MK, kami masih punya ya. Kami masih punya rencana mengajukan gugatan mungkin setelah Lebaran kami ajukan. Ya, begitu. Apa namanya Listio Sigit, tapi ternyata dia seperti apa namanya lagu ya. Ban meletus itu loh, lagu tambal ban itu loh. Jadi hari ini, tapi kami tetap tidak putus asa ya. Cuman kita melihat bahwa peradilan itu seharusnya kepala dan perutnya itu di Mahkamah Agung. Karena kita sudah memiliki sendiri. Kalau dulu masih di Departemen Kehakiman perutnya. Hari ini pasca reformasi itu kan sudah ada undang-undang tentang Mahkamah Agung. Nah, celakanya masih tidak bisa lepas dari praktek-praktek kekuatan politik. Hari ini yang muncul adalah kekuatan politik karena asas mendalihkan pembuktian itu tidak pernah dicabut, tapi ditafsirkan sepihak oleh hakim bahwa tidak ada kewajiban untuk membuktikan. Ya sudah. Tapi apa kami putus asa? Tidak, kami masih punya yang namanya banding dan kasasi. Dan justru dengan tidak hadirnya ijazah, maka saya mengatakan Indonesia ini negara yang sangat amat terbelakang. Karena apa? Karena Presiden ke-7 akan mewarisi cerita tidak pernah ada ijazahnya. Nah, sementara di Jepang, Menteri Luar Negeri, Perdana Menteri, Wali Kota di London ketika ketahuan, di Jerman ketika ketahuan ijazahnya tidak asli, dia langsung mundurkan diri. Di negara kita kan tidak. Ya. Nah, jadi pasal 163 HR itu ditafsirkan sepihak, padahal itu jelas bunyinya mendalilkan itu membuktikan, dan kami mendalilkan dia tidak ada, maka kami membuktikan. Mereka mendalilkan ada tapi mereka tidak membuktikan ya. Kita masih peluangnya masih 50-50 ya, kita lihat. Tapi yang pasti dengan ditolaknya permohonan sumpah pemutus menunjukkan kepada kita memang pengadilan ini tidak lepas dari tekanan kekuasaan. Pengadilan tidak lepas dari intervensi ya, dan sebenarnya permainan kami ini sangat cantik ya. Kenapa cantik? Karena pembuktiannya bukan di kantor polisi, bukan di depan rumahnya Pak Jokowi, bukan di kampus UGM, tapi di pengadilan. Nah, kalau ada orang tanya, kenapa harus di pengadilan? Karena sengketanya di pengadilan. Jadi ijazah siapapun tidak akan pernah menjadi masalah sepanjang tidak ada orang yang mensengketakan di pengadilan. Ketika ada yang mensengketakan di pengadilan, maka pembuktiannya di pengadilan. Lalu implikasinya apa kepada kami? Bahwa sampai hari ini tidak boleh ada orang yang dipenjara karena ijazah palsu, karena ijazahnya tidak pernah ada. Padahal kami sebenarnya mau menyelesaikan itu daripada polisi pingpong. Sampai hari ini lebih dari 1 bulan polisi tidak pernah bisa menambahkan 2 alat bukti. Apa itu 2 alat bukti? Ijazah dan kesediaan Pak Jokowi untuk hadir di persidangan. Itu 2 kelemahan utama. Jadi kami ini sebenarnya membuat kanalisasi, membuat satu arahan supaya nanti muaranya di sini. Tapi ya faktanya hakim kita belum berubah ya, belum berubah. Artinya
mindsetnya masih menggunakan pendekatan-pendekatan kekuasaan. Padahal di dalam perkara perdata itu, karena perdata itu berarti kan private law, hukum pribadi, hukum privat. Hukum privat itu sesungguhnya kehendak para pihak. Tinggal negara ini memfasilitasi, memberikan atau tidak. Dan hari ini kita menerima negara tidak memfasilitasi. Tetapi secara hukum kami mengatakan tidak kalah ya, karena justru ditolaknya sumpah menunjukkan mereka belum berhasil menunjukkan kalau ijazah Pak Jokowi itu asli. Dan ini sangat bertolak belakang dengan putusan KIP terbaru. Bukan hanya ijazah Pak Jokowi, ijazahnya Mas Gibran pun juga harus ditunjukkan ya. Tapi kami masih punya hadiah untuk teman-teman media. Kami masih punya satu perkara di Komisi Informasi Publik tentang kewajiban Sekda Surakarta untuk menyandang ijazah. Kami juga masih punya perkara kalau Refli Harun gugatannya dianggap tidak sempurna di MK, kami masih punya ya. Kami masih punya rencana mengajukan gugatan. Mungkin setelah Lebaran kami ajukan. Ya, begitu. Silakan. Oke. Bagaimana ini mempengaruhi dan kesaksiannya kemarin itu seperti apa? Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk respon sebagaimana yang kita lihat di berbagai platform media, Rismon tidak secara terbuka mengatakan mencabut, tapi secara terbuka mengatakan ijazahnya asli, itu kalimatnya. Ya, Rismon tidak pernah mengatakan mencabut sumpahnya di Pengadilan Negeri Surakarta. Tetapi Rismon eksplisit tegas mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli lewat penelitian. Nah, Anda harus tahu 2 bulan itu penelitiannya kapan? Karena 2 minggu sebelumnya saja dia hadir di sini tanggal 18 Februari 2026 dia memberikan keterangan di sini. Nah, bagaimana akibat hukumnya? Saya mengatakan ketika persengketaan itu di pengadilan, maka andai kata dia mencabut kembali boleh, tapi forumnya adalah di pengadilan. Forumnya bukan di luar pengadilan. Karena kalau forumnya di luar pengadilan ya dia tidak punya legitimasi. Yang kedua itu tidak diatur di dalam hukum acara. Terus yang ketiga, konsekuensinya apa? Ya konsekuensinya sumpah Rismon bahwa ijazah Pak Joko Widodo 99,9 triliun persen palsu itu masih benar, masih sahih begitu. Ya. Apalagi? Oke, silakan. Tentang masalah tadi hasil dari sidang hari ini, jadi juga termasuk pengumuman ya. Jadi sidang hari ini kan sidang terakhir ya, besok nggak ada jadi sidang lagi. Sudah tidak ada sidang. Ya. Kemudian kesimpulan dan putusan nanti secara online. Kesimpulan tanggal 31. Tanggal 31, terus putusan mungkin setelahnya itu 1 minggu mungkin online. ya. Dan nanti kita mungkin akan adakan jumpa pers ya Pak Taufik. Di sini. Kita atau nanti jumpa persnya tanggal jumpa pers pada saat pembacaan putusan kita di sini ya. Belum. Belum. Menanggapi tadi kaitannya dengan tidak dikabulkannya sumpah Pemutus yang saya ucapkan minggu kemarin, ini sebenarnya sudah masuk dalam perhitungan kami. sudah tahu kita. Kita sudah paham. Jadi sebenarnya ini adalah suatu strategi yang kita ajukan memang. Jadi ketika majelis hakim itu tidak berani mengabulkan putusan sumpah pemutus itu, bisa kita lihat bahwa sebenarnya majelis hakim ini tidak merdeka. Nantinya akan bagaimana dalam menyikapi putusan. Penolakan terhadap ini sebenarnya sudah sumpah. terlihat. Tetapi kami tidak kurang cara. Kami masih menyiapkan banyak sekali upaya dan lain sebagainya, dan itu tidak akan kita bocorkan dulu, karena kita lihat dulu putusannya seperti apa. Jadi kalau Pak Jokowi bilang bahwa oh ini ada yang membiayai, tidak. Ini sampai kapanpun Pak Jokowi, mohon maaf, kalau ijazah itu tidak dihadirkan, ya ini akan terus Pak, ini akan terus membayangi sejarah hidup Pak Jokowi, bahkan mungkin seanak cucunya Mas Gibran dan lain sebagainya. Jadi tolong bersihkan ini seperti kepala negara, negarawan yang lain. Terus kemudian kaitannya dengan pernyataan Bang Rismon, bagaimanapun juga Bang Rismon itu adalah sahabat kami. Kemarin kita sama-sama berjuang, tetapi mungkin dia punya kesalahan masa lalu yang belum tuntas, maka dia terus berbalik seperti itu.
Tadi yang disampaikan Pak Taufik, saya menegaskan apa yang disampaikan masih kami pakai sebagai bahan di kesimpulan karena tidak pernah dicabut. Satu itu. Yang kedua, Bang Rismon itu menyatakan itu di bawah sumpah. Jadi ketika dia mencabut sumpah dan lain sebagainya, otomatis ada risiko-risiko yang akan dia hadapi dan lain sebagainya. Apalagi kalau dia ngomong sebelumnya itu melakukan penelitian, katakanlah, mohon maaf, Bang Rismon sampai melihat ijazah aslinya Pak Jokowi. Seharusnya yang dilakukan pertama kali adalah ngomong kepada Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa bahwa ini loh ijazahnya asli. Maka itu ayo kita teliti lagi. Tapi ini tidak. Dia bersama pengacaranya langsung ke Tembok Ratapan Solo, memohon maaf, memohon ampun, kemudian bawa parsel, dipermalukan membawa parsel di Istana Negara. Setelah itu saya dengar Rismon itu dapat gelar pejabat teras, pemuja hebat Tembok Ratapan Solo. Pejabat teras gelarnya. Nah, kalau saya ingin nyanyi Rismon ini si Malakama, ada lagunya itu nama Kusmoyo. Maju kena, mundur pun apalagi terus kena. Karena kalau dia mencabut dia kena pasal 373 KUHP baru, kalau KUHP lama pasal 242, ancamannya berapa 7 tahun. Langsung bisa ditahan. Silahkan nanti dia mencabut, kalau ada yang melapor, maka pelapor itu minta Rismon ditahan, dia akan ditahan. Nah, jadi makanya ini lagunya Nomo Kusmoyo. Maju kena, mundur pun apalagi terus kena. Mau ke grupnya Termul ternyata masih pengen menjarakan beliau Dari banyak perkara. Mau kembali ke kita, beliau sudah dicap sebagai pengkhianat besar. Mau kemana lagi? Mau ke luar negeri? Ya mau, silakan. Oke teman-teman, maju kena, mundur pun apalagi terus kena, semuanya kena. Nanti kalau sini selesai, Anda bisa pindah ke Semarang ya. Nanti Semarang juga, yang Semarang nanti akan ya. Oke. Maju kena, mundur pun apalagi terus kena, semuanya kena, semakin lama semakin celaka. Maju kena, mundur pun apalagi terus kena, semuanya kena, semakin lama semakin celaka. Kita hafalin. Ya. Itu lagu untuk siapa, Pak? Itu lagu untuk saudaraku Rismon Hasihulan Sianipar. Ya. Seperti apa? Lagunya jadi begini. Lagu itu kalau tidak salah yang menyanyikan Nomo Kusmoyo. Maju kena, mundur pun apalagi terus kena, semuanya kena, semakin lama semakin celaka. Oh, Rismon. Tapi sekali lagi saya tidak akan melaporkan Rismon dan tidak akan memusuhi Rismon ya. Beban Rismon terlalu berat ya. Ya sebagai seorang muslim kita tidak boleh membenci. Ya kan, mengingatkan itu boleh. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Nanti kalau episode sini selesai kita pindah ke Semarang ya. Nah, saya beritahu putusannya Pak, putusannya tidak lewat resmi gini. Online. Nanti pada saat putusan kami akan jumpa PSSI penjenengan rame-rame datang nanti kita beritahu ya. Tanggalnya belum. Jadi harus dimengerti tanggal 31 itu baru kesimpulan, dan kesimpulan itu tidak wajib, tapi kami akan kirim ya. 31 kan? Ya, boleh 31 ya. Oke. Coba. Ya.